Hai, dan Piala Dunia 2010 adalah edisi Piala Dunia yang pertama kali diadakan di benua Afrika. Kali ini, Afrika Selatan terpilih menjadi tuan rumah perhelatan akbar sepak bola global ini. Dan dari 64 total pertandingan di Afrika Selatan, kami telah memilih 5 pertandingan Piala Dunia 2010 yang paling memorable. Apa saja? Langsung saja. Uruguay versus Ghana. Karena diadakan di tanah Afrika, tentu saja tim asal benua hitam yang menjadi peserta Piala Dunia makin bersemangat untuk memperebutkan trofi. Sampai di babak perempat final, Afrika hanya menyisakan satu wakil, yaitu Ghana. Wakil lainnya sudah tersingkir di babak grup seperti tuan rumah Afrika Selatan, Kamerun, Pantai Gading, Aljazair, dan Nigeria. Membawa beban dari seluruh benua Afrika, Ghana maju untuk menghadapi wakil Amerika Selatan, Uruguay. Pertandingan itu menjadi yang paling dikenang di Piala Dunia 2010 karena berlangsung sangat seru. Kedua tim bahkan harus bermain sampai babak adu penalti. Momen dramatis yang diingat dari pertandingan ini adalah bagaimana Luis Suarez yang menepis bola tendangan dari pemain Ghana di saat gawang Uruguay sedang kosong. Setelah membuat Suarez diusir keluar oleh wasit, Asamoah Gyan yang menjadi eksekutor penalti untuk Ghana malah menyia-nyiakan kesempatan untuk membawa The Black Star menjadi tim Afrika pertama yang menembus babak semifinal. Kekalahan di babak adu penalti tidak hanya memukul pendukung Ghana, melainkan seluruh publik Afrika. Spanyol versus Belanda. Laga final memperebutkan trofi Piala Dunia edisi 2010, memperebutkan dua tim asal Eropa, yaitu Spanyol dan Belanda. Spanyol berhasil mengalahkan Jerman di semifinal, sedangkan Belanda mengalahkan Uruguay. Pertandingan yang berlangsung di Soccer City ini berjalan intens, adu taktik antara tiki-taka ciri khas Spanyol melawan total football ciri khas Belanda. Belanda sangat menguasai pertandingan dengan menciptakan banyak sekali peluang. Bahkan, Arjen Robben sempat hampir membobol gawang Iker Casillas saat beradu 1 lawan 1. Saking intensnya, 12 kartu kuning dan 1 kartu merah dari kantong wasit asal Inggris, Howard Webb, di pertandingan ini. Tentunya banyak orang yang juga belum melupakan aksi Nigel de Jong yang menendang dada Xabi Alonso di pertandingan itu. Kalian bahkan bisa merasakan ketegangan yang dirasakan oleh para pemain di dalam dokumenter final 2010 buatan FIFA. Link tertera di bawah. Uruguay versus Jerman. Laga perebutan tempat ketiga antara Uruguay melawan Jerman tak kalah seru dengan pertandingan pamungkas antara Spanyol dan Belanda. Walaupun sudah tidak mempunyai harapan meraih trofi Piala Dunia, namun pertandingan satu ini entah kenapa berlangsung seru, layaknya sebuah laga final. Bahkan, banyak sekali peluang yang tercipta dari kedua tim di pertandingan ini. Terbukti dengan adanya 5 gol yang tercipta di pertandingan ini, membuat betapa serunya pertandingan antara Der Panzer dan La Celeste. Afrika Selatan versus Meksiko. Bermain di negara sendiri untuk pertama kalinya dalam putaran final Piala Dunia, Afrika Selatan memberi kejutan untuk tamunya Meksiko di pertandingan pertama grup A. Salah satu selebrasi menari paling ikonik di edisi Piala Dunia dari pemain Afrika Selatan hadir di pertandingan ini melalui gol ciptaan Sipiwi Sabalala. Hasil akhir pertandingan itu membuat kedua tim harus berbagi poin setelah Rafael Marquez mencetak gol untuk Meksiko. Sayang sekali Afrika Selatan tidak bisa memastikan diri untuk lolos ke babak gugur karena hanya kalah selisih gol dari Meksiko yang akhirnya lolos di posisi kedua. Slovakia versus Italia. Sebagai juara bertahan, Italia tentunya harus memenuhi ekspektasi banyak orang untuk lolos dari babak grup Piala Dunia. Pertandingan terakhir grup F menyisakan satu tempat lagi untuk tim yang akan mendampingi Paraguay ke babak 16 besar. Selandia Baru, Slovakia, dan Italia memiliki kesempatan yang sama untuk lolos ke babak gugur bersama Paraguay. Selandia Baru harus bermain imbang melawan Paraguay yang membuat mereka baru mengumpulkan 3 poin
dan hanya punya kesempatan jika Slovakia dan Italia bermain imbang. Namun di pertandingan sebelah, kedua tim punya hasrat besar untuk menang. Terlihat jelas dengan banyaknya peluang dan 5 gol yang tercipta di pertandingan ini. Khususnya di pihak Italia saat mereka sudah tertinggal dengan skor 3-1 di menit 89. Bahkan, mereka masih bisa berjuang untuk mencetak gol dan berhasil mencetak 1 gol di babak perpanjangan waktu. Walau akhirnya tidak bisa membawa mereka ke babak 16 besar.